Assalamualaikum. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Qodai dalam Musnad Asy Syihab nomor 129. Teman-teman sekalian, dalam rangka beribadah kepada Allah, juga menghadirkan kebaikan-kebaikan di muka bumi, saking sayangnya Allah kepada kita, supaya jelas misi itu, tegas kita menjalaninya, berjalan di track yang benar, maka diturunkanlah dan diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul dalam setiap generasi, dalam setiap masa, untuk memastikan bahwa benar ibadah kita kepada Allah, benar cara kita berbuat baik dalam kehidupan. Sebab kalau diperintahkan saja tapi tidak diberitahukan caranya, bagaimana kita bisa menunaikan ibadah dengan benar dan kebaikan itu bisa ditunaikan dengan baik? Karena kadangkala, maaf, bagi sementara orang baik, bagi Allah belum tentu baik. Bagi orang Grand Sharon baik, tapi belum tentu bagi orang-orang yang tinggal di Cimahi misalnya. Belum tentu bagi orang-orang yang ada di Setrasari misalnya. Sebandung menilai baik, tapi belum tentu di Purwakarta menyebutnya baik. Jawa Barat menyebutnya baik, Jawa Tengah belum tentu menilainya baik. Bahkan mohon maaf, gedang di Bandung, pisang di Jawa. Istilah kadang berbeda. Apalagi kita kalau berbicara tentang pandangan-pandangan dan lain sebagainya. Kami ambil contoh misalnya, tentang kata baik saja, baik, baik. Quran menyebutkan dengan 5 nama. Kadang disebut dengan tayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Tayyib. Kadang disebut dengan khair. Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kadang disebut dengan ma'ruf. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kadang disebut dengan ihsan misalnya. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Lihat kalimatnya, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kadang disebut dengan salih. Salih, gabungan dari keempat tadi. Quran surah ke-7 ayat ke-189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah salih lanakunanna minasyakirin. Khair saja, khair itu baik, tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Menurut Anda baik, menurut Allah belum tentu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ketika Allah menyebut kalimat baik lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Perhatikan ukuran kebaikan dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ternyata tidak melulu melekat pada urusan dunia, baik itu kedudukan ataupun peningkatan harta benda. Tapi ketika seseorang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihuhu fiddin, dia akan dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya agar mau kemudian belajar memahami tuntunan agamanya. Dalam pengertian kehidupan manusia, seorang yang kedudukannya tinggi, maka berubah nilai kebaikannya. Coba Anda lihat, setiap orang punya kedudukan, orang-orang mulai bersikap baik di sekitarannya kepada yang bersangkutan. Bicaranya jadi lebih sopan, sikapnya jadi lebih baik, penghormatannya jadi lebih tinggi, lebih daripada hormat kepada tiang bendera. Baik, coba cek teman-teman sekalian, berubah. Tapi dalam pandangan Allah, kalau kedudukan itu belum mampu membuat dia paham agamanya, tidak mengerti mana yang baik dan benar, apa yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, menurut Allah belum baik dia, belum baik. Sama, harta Anda meluas, silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Rumah semakin luas, bahkan mohon maaf, bukan cuma punya rumah, punya perumahan sekaligus. Silahkan dicek, harta semakin meningkat, mobil semakin banyak, dari yang merek A sampai ke Z ada semuanya. Tapi saat yang bersamaan, Anda belum mengerti tentang kaidah agama, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka menurut Allah dan Rasulnya, semua itu tidak memberikan manfaat kebaikan, belum baik. Karena itulah berita baiknya, di setiap generasi Allah mengutus Rasul untuk memberikan tuntunan kepada umat agar jadi orang baik, kembali beribadah dengan benar dan sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Muncullah kemudian di setiap zaman rasul-rasul diberi wahyu untuk memberi petunjuk pada umatnya. Berita baiknya,
Alhamdulillah, di akhir zaman, untuk manusia yang terakhir sampai dengan datang kiamat dan berakhir kehidupan, diutus Rasul spesial yang menunjukkan kepada kita cara untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian ketika Rasulnya diutus, diminta kita untuk mengikuti segala tuntunannya, hadir dalam hal mengerjakan semua tuntunan yang diambil dan dituntunkan oleh beliau, yang dengan itu insya Allah kembali pada hakikat kemanusiaan kita.